بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh rahimakumullah, segenap puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini masih memberikan kesehatan kepada kita. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari wabak yang sekarang sedang menghebohkan dunia, yaitu virus corona. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita sebagai orang Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan silah, yaitu senjata kepada kita, yaitu doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, barang siapa membacakan 3 kali di waktu pagi dan 3 kali di waktu sore, maka dia tidak akan ditimpa sesuatu yang berbahaya kepadanya, yaitu dengan kita mengucapkan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dan apabila kita tahu bahawa wabak itu sudah ada di dalam sebuah negeri, maka kita jangan masuk ke negeri tersebut, dan orang-orang yang ada di dalam negeri tersebut jangan keluar, agar wabak yang ada di dalam negeri tersebut tidak menyebar ke tempat-tempat yang lain. Dan kita harus yakin sekiranya wabak tersebut sudah melanda tempat kita sekiranya meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala syahid kepada kita. Dan kita yakin bahawa tidak ada yang menimpa kita kecuali semuanya atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Karena tidak ada yang menimpa kita pada hari ini kecuali sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam takdirnya. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah meninggalkan pedoman yang sangat istimewa kepada kita, yaitu kitabullah wa sunnatu rasulillah. In tamassaktum bihima lan tadillu abada. Sekiranya kita berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah, maka kita tidak akan sesat buat selama-lamanya. Kemudian juga kepada al dan sahabat beliau, kepada para ulama mutaqaddimin dan juga para ulama mutaakhirin, serta ulama-ulama yang mu'tabar. Mereka merupakan pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menyampaikan risalah Islam kepada kita. Kemudian kata-kata penghormatan saya
kepada Tunku Imam Syekh, kepada panitia masjid, kepada khadim SMS, GPS dan juga syiar-syiar yang lain. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Imam Al-Ajurri dalam kitabnya Asy-Syariah menukilkan sebuah kalam, yaitu dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya Umair bin Habib. Beliau berkata, al-imanu yazid wa yanqus, faqila wa ma ziyadatuhu wa ma nuqsanuhu, faqala idza dzakarana Allah wa hamidnahu wa sabbahnahu fadzalika ziyadatuhu, wa idza nasina wa dhayya'na wa ghafalna fadzalika nuqsanuhu. Yang artinya Umair bin Habib ini berkata, iman itu kadang-kadang meningkat, kadang-kadang menurun. Sahabat yang ada di sekelilingnya bertanya, kira-kira apa penyebab yang dapat meningkatkan iman dan apa penyebab yang dapat menurunkan iman? Beliau berkata, idza dzakarna Allah, apabila kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hamidnahu, dan kita mengucapkan alhamdulillah, wa sabbahnahu, dan kita mengucapkan subhanallah, fadzalika ziyadatuh, itulah yang dapat meningkatkan iman. Dan apabila kita lupa dan kita mengabaikan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita lalai, fadzalika nuqsanu, itu menjadi sebab menurunnya iman kita. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, di dalam perkataan sahabat ini dapat kita simpulkan bahwa iman itu kadang-kadang ada waktu-waktu naik dan ada waktu-waktu dia akan menurun. Para ulama mengatakan penyebab utama iman kita naik adalah bitta'ah, dengan kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada waktu-waktu kita segera ke masjid, ketika kita mendengar azan langsung ke masjid. Ketika ada tabung-tabung infak kita langsung bersedekah. Ketika kita mendengar kalam Allah, hati kita terasa tentram. Ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, jiwa kita menjadi tenang. Dan kita merasa terhina sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihina. Kita merasa diremehkan sekiranya agama Allah dinistakan. Itu merupakan sinyal dan bukti bahwa iman kita sedang meningkat. Namun apabila kadang-kadang ada waktu-waktu tertentu kita merasa futur, tidak semangat, ketika azan dikumandangkan kita masih di rumah, kadang-kadang belum bangun tidur. Ketika kita mendengar Al-Quran, kadang-kadang kita terasa terusik dengan Al-Quran. Kai budek mi raya tat, jaga agak-agak. Ya, kadang-kadang ketika kita melihat tabung-tabung infak di masjid, kita tidak segera berinfak. Kadang-kadang hati semakin hari semakin keras, semakin suka kepada maksiat. Kita tidak terasa hina dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Itu merupakan sinyal bahwa iman kita sedang turun. Para hadirin kaum muslimin sidang jamaah subuh rahimakumullah, ada beberapa cara agar iman kita senantiasa meningkat. Para ulama mengatakan di antara cara-cara tersebut adalah dengan an-nahya bil Quran. Kita hidup dengan Al-Quran. Apa itu kita hidup dengan Al-Quran? Kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Ada 4 cara kita hidup dengan Al-Quran. Yang pertama sekali, dengan kita membaca Al-Quran. Kita membaca kalam Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Mudaththir ayat 20, Allah Subhanahu wa taala 2 kali mengulang dalam ayat yang sama, faqra'u ma tayassara laka minal Qur'an. Bacalah apa-apa yang mudah daripada Al-Quran.
begitu hebatnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal surah Al-Muzammil ini merupakan ayat di antara ayat-ayat yang pertama sekali turun. Waktu itu Al-Quran belum sempurna turun. Namun mereka tetap semangat di dalam membaca Al-Quran. Faqra'u ma tayassara min. Allah ulang sekali lagi, bacalah apa-apa yang mudah daripada Al-Quran. Mereka membaca Al-Quran di dalam salat malam mereka. Mereka mengulang Al-Quran di dalam salat duha mereka. Kalau orang terdahulu kalau sudah menghafal Al-Quran, mereka tidak membiarkan hafalan tersebut, kecuali mereka akan mengulang di dalam salat rawatib. Mereka akan mengulang di dalam salat qiyamul lail mereka. Para hadirin kaum muslimin sidang jamaah subuh rahimakumullah. Bagaimana agar pahala yang diberikan, agar pahala yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan bahwa betapa besarnya pahala yang diberikan kepada orang-orang yang membaca Al-Quran, annahu man qara'a harfan min kitabillah falahu 10 hasanat, wala aqul alif lam mim harf, walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Seseorang yang membaca Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan 10 ganjaran pahala. Wala aqul alif lam mim, dan saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Namun alif itu dikira satu huruf, lam dikira satu huruf, dan mim dikira satu huruf. Kalau kita baca Al-Quran alif lam mim itu mendapatkan 30 ganjaran pahala. Bagaimana agar pahala ini sempurna diberikan kepada kita? Sudah tentu kita harus menjaga adab-adab ketika kita membaca Al-Quran. Di antara adab-adab ketika membaca Al-Quran, yang pertama sekali hendaklah kita niat ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena ingin memperlihatkan kepada orang lain ataupun ingin memperdengarkan kepada orang lain. Karena syarat diterima amal itu ada 2. Yang pertama, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua, sesuai dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita salat kadang-kadang banyak rakaat, kalau tidak sesuai dengan syariat tetap tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh sembahyang zuhur 5 rakaat, walaupun khusyuk tetap tidak diterima. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ketika kita membaca Al-Quran, kita hendaklah bersiwak, bersugi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli shalah. Sekiranya tidak diberatkan kepada umatku, maka akan aku perintahkan untuk bersiwak setiap saat melakukan salat. Di dalam salat itu ada ayat-ayat Al-Quran yang kita bacakan. Artinya kalau kita ingin membaca Al-Quran, hendaklah kita bersiwak. Kemudian kita berwudu dengan sempurna. Kemudian kita memilih waktu-waktu yang tepat untuk kita membaca Al-Quran. Jangan pilih waktu-waktu kadang-kadang kita baru pulang kerja, masih capek, istirahat dulu. Pilihlah waktu untuk membaca Al-Quran ini waktu-waktu yang tepat, ketika jauh daripada keramaian, ketika kita lagi tenang. Dan sebaik-baik waktu untuk kita membaca Al-Quran adalah ketika pagi. Maka Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Kemudian kita memilih tempat-tempat yang baik untuk kita baca Al-Quran. Contohnya kita duduk di masjid membaca Al-Quran, insyaAllah di masjid ini jauh daripada godaan-godaan yang lain. Kalau kita mungkin di rumah, kalau kita baca Al-Quran di rumah, apalagi yang kita baca itu dekat dengan ranjang, kemungkinan kalau sudah capek sedikit langsung kita tidur. Kita baca Al-Quran di masjid agar pahala yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya tadi benar-benar sempurna kita raih dan tidak dikurangi sedikit pun. Para hadirin kaum muslimin sidang jamaah subuh rahimakumullah. Adapun
Cara yang kedua, agar iman kita senantiasa utuh, agar iman kita senantiasa meningkat, itu dengan cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Cara kedua adalah kita tadabbur Al-Quran, kita hayati Al-Quran. Karena Al-Quran ini diturunkan adalah untuk kita tadabbur, kita menghayati Al-Quran itu. Kitabun anzalnahu barakun liyadabbaru ayatih. Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan dengan penuh barakah, liyadabbaru ayatih, untuk kita tadabbur terhadap ayat-ayatnya. Maka Imam Al-Qurtubi mengatakan di sini adalah dalil yang bahwa tadabbur Al-Quran adalah wajib hukumnya. Rasulullah SAW juga mengatakan, Al-Quranu imma ayyakuna hujjatul laka aw alaik. Al-Quran itu bisa memberikan syafaat kepada kita. Al-Quran itu bisa menolong kita. Tapi Al-Quran itu juga bisa melaknat kita. Bagaimana seseorang itu bisa ditolong oleh Al-Quran? Dengan cara dia tadabbur Al-Quran, menghayati Al-Quran, memahami maksud dan makna daripada ayat-ayat yang dia bacakan. Maka Al-Quran itu akan menjadi syafaat, akan menolong orang yang membacanya di hari kiamat kelak. Namun apabila Al-Quran itu kalau kita jadikan hanya sebatas pajangan di dinding-dinding, hanya sebatas kita gantung di mobil, hanya sebatas untuk kita jadikan jimat, mengusir syaitan dan sebagainya, namun kita tidak tadabbur akan ayat-ayat tersebut, maka Al-Quran itu akan menjadi laknat bagi kita. Allah dan Rasulnya tidak suka kita seperti itu. Para hadirin kaum muslimin sidang jamaah subuh rahimakumullah, ada beberapa cara supaya kita khusyuk di dalam mentadabburi Al-Quran, agar kita khusyuk di dalam menghayati Al-Quran. Para ulama mengatakan, di antara cara-cara tersebut yang pertama sekali adalah an yaqra al-Quran qita'atan ay ayatan. Kita membaca Al-Quran jangan kita sambung. Artinya kita baca Al-Quran satu ayat. Ada seorang sahabat bertanya kepada Ummu Salamah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran? Beliau mengatakan, Ummu Salamah mengatakan, kana yuqatti'u ayatan. Beliau itu apabila membaca Al-Quran, membaca ayat per ayat, tidak langsung menyambung, membaca alhamdulillahi rabbil alamin, berhenti dulu, ar-rahmanir rahim, berhenti dulu, supaya apa? Supaya kita bisa memahami maksud, kandungan daripada ayat tersebut. Begitulah bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita tidak lama lagi akan berhadapan dengan bulan Ramadan, kita akan menyambut bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Kadang-kadang imam waktu salat tarawih, semua ingin cepat, disambung semuanya satu nafas, Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ini tidak dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca ayat per ayat, itu artinya kita sudah ada dua keistimewaan. Yang pertama, kita ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mudah kita memahami kandungan daripada ayat yang kita bacakan tadi. Kemudian cara yang lain agar kita khusyuk di dalam menghayati Al-Quran, hendaklah kita membaca Al-Quran dengan benar. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Yang dimaksud dengan tartil di sini adalah benar bacaannya, makharijul hurufnya benar, hukum matnya benar. Kemudian hukum nun mati, ada ikhfa'nya, ada izharnya, ada idghamnya, ada iqlabnya, idgham terbagi dua lagi nanti, ada bi gunnah dengan bila gunnah,
yang ada di sana ada huruf-huruf, kadang-kadang hurufnya tebal seperti huruf ra, kita baca dengan sempurna. Baik kadang-kadang ghasikin ni tamam lama Quran, min syarri ghasikin baca. Pakai nak ghasikin lama Quran. Min syarri ghasikin, kan ghasikin. Begitu ya. Apabila kita membaca Al-Quran dengan benar, insya-Allah akan mudah untuk kita pahami, menghayati Al-Quran yang kita bacakan tadi. Kemudian cara yang ketiga agar kita khusyuk di dalam menghayati Al-Quran adalah dengan memperindah suara. Ini bukan karena kita ingin riya, bukan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Zayyinu bil Qur'ani aswatakum." Hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Jadi dalam Al-Quran ini ada irama yang telah diwariskan oleh para ulama terdahulu. Baik tak pakai irama dangdut ketika baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu ada irama seperti bayati, ya. Ada ustaz kita di sini, ya, Musliminan. Beliau, ya, memahami akan irama-irama tadi. Ada irama bayati, ada saba, ya, ada hijaz, nahwan, ras dan sebagainya. Itu adalah irama-irama Al-Quran yang telah diwariskan oleh para ulama terdahulu. Kalau kita ingin membaca Al-Quran, bacalah dengan irama seperti itu. Ya, kalau kita lihat syekh-syekh yang ada di Mekah, Madinah, mereka juga membaca dengan irama. Ya, kadang-kadang irama mereka cepat. Namun semuanya ada irama. Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Rasulullah mengatakan, bukan daripada golongan kami kalau tidak memperindah dalam baca Al-Quran. Kadang-kadang kita yang menau. Apabila anak imam baca gawat becut, kata pegai likut, nyantang anak betul bacanya ria baca, supaya dilihat oleh orang lain. Benar, ya. Itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang membaca Al-Quran dengan indah itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar Abu Musa Al-Asy'ari membaca Al-Quran, Rasulullah mengatakan, laqad utina mizmaran min mazamir ali Daud. Telah datang kepada kami trompet daripada trompetnya Ali Daud. Artinya Abu Musa Al-Asy'ari, ya, beliau membaca Al-Quran sangat merdu, sangat indah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menyatakan bahwa beliau ini seakan-akan dari keluarga Daud. Nabi Daud suaranya merdu sekali. Kemudian cara yang lain agar kita khusyuk di dalam menghayati Al-Quran adalah dengan cara kita ragamkan Al-Quran. Artinya ketika kita menjadi imam, istilah di beda baca ayat-ayat tu, kita baca ayat-ayat yang lain. Maka alangkah indahnya kalau kita menjadi imam itu hafalan kita banyak. Bengahnya kita baca, contoh kita baca surah Al-Baqarah. Besok kita lanjutkan ke surah Ali Imran, An-Nisa dan seterusnya. Kemudian cara yang lain agar kita khusyuk di dalam tadabbur Al-Quran adalah dengan cara kita membaca Al-Quran tidak terlalu tinggi nada suaranya dan juga tidak terlalu rendah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahasa Bahura tinggal duduk dengan para sahabat. Di situ ada Umar, di situ juga ada Abu Bakar. Dia pegah Abu Bakar, wahai Abu Bakar, lon kalan draw ke baca Al-Quran suaranya sangat rendah. Kenapa? Abu Bakar menjawab, saya membaca dengan nada yang rendah, wahai Rasulullah, asma'tu man najaitu, saya ingin memperdengarkan kepada zat yang saya munajat. Artinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nyata pendengar Allah hanya payah raya je. Cukup dengan suara nyari. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Umar, wahai Umar, saya melihat kamu membaca Al-Quran dengan nada yang begitu keras. Kenapa? Umar menjawab, ya Rasulullah, saya membaca Al-Quran dengan suara yang keras. Uqidhu al-wasnan, saya ingin membangunkan orang yang tidur. Wa atrudu syaitan, dan saya ingin mengusir syaitan.
Jadi nyatanya ingin mengusir setan, baca Al-Quran dengan suara yang kuat, enggak apa-apa. Ya. Namun, ya, Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Bakar tadi, wahai Abu Bakar, sekarang kamu tinggikan sedikit suaramu. Artinya jangan terlalu nyaring. Dan beliau berkata kepada Umar tadi, wahai Umar, coba nada suaranya direndahkan sedikit lagi. Fala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Ya. Carilah jalan penengah di antara keduanya. Jangan terlalu tinggi suaranya, juga jangan terlalu rendah. InsyaAllah apabila kita membaca Al-Quran seperti itu, akan mudah kita memahami kandungan dan isi Al-Quran tersebut. Para hadirin kaum muslimin sedang jamaah subuh rahimakumullah. Adapun cara yang ketiga, bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran adalah dengan kita menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran. Orang yang tidak ada di dalam hatinya Al-Quran, Rasulullah SAW mengibaratkan ibarat rumah yang kosong ataupun rumah yang roboh. Ya, rumah yang kosong itu sangat mudah disinggapi oleh sesuatu yang bukan daripada makhluk yang nyata. Ya, artinya rumah yang kosongnya akan mudah iduk syaitan, rambidun, laba-laba dan sebagainya. Ya, dan rumah yang roboh itu tidak bisa digunakan oleh siapapun. Artinya hati yang tidak menghafal Al-Quran itu tidak ada artinya hati tersebut, tidak ada manfaatnya. Maka orang yang menghafal Al-Quran, Rasulullah SAW mengibaratkan ibarat ya satu wadah minyak wangi, yang mana wadah tersebut terbuka dan harumnya itu semerbak bisa dirasakan oleh semua orang yang ada di ruangan tersebut. Dan orang-orang yang menghafal Al-Quran, kadang-kadang dia hafal Al-Quran hanya tak amalkan, itu juga bermanfaat. Namun manfaat tersebut hanya untuk dirinya sendiri, tidak kepada orang lain. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah SAW juga bersabda, Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ada keluarga daripada manusia. Para sahabat heran, kok Allah ada keluarga juga? Padahal Allah tidak beranak dan tidak bercucu. Bagaimana Allah ada keluarga? Rasulullah mengatakan, ya, waktu itu sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah mereka keluarga Allah Subhanahu wa taala daripada manusia? Rasulullah menjawab, ahlul Quran. Mereka adalah orang-orang yang menghafal Al-Quran dan mengamalkannya. Hum ahlullah wa khassatuh. Mereka adalah keluarga Allah Subhanahu wa taala yang sangat istimewa. Orang yang menghafal Al-Quran di akhirat kelak, Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan mahkota daripada cahaya kepadanya. Dan ayah, ibunya, kedua orang tuanya juga akan dipakaikan jubah kebesaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dum di dunia macam apabila tanya tak pakai baju agak gad becut, yang memadu-madu respect tanya. Yang berjekah nak buat salam, kau buat salam. Ya. Kadang-kadang tak nak bi salam nak tanya, kau ringai lai bi salam. Kalau sangnya pak pejabat jak kena. Ya. Itu di dunia, apalagi di akhirat kelak. Kita di mahsyar itu, ya, cukup apa-apa tu. Tapi kita sudah mendapatkan yang namanya mahkota. Mahkota itu min nur, daripada cahaya. Dan kedua orang tua kita sudah ada baju. Ya, kita tahu semuanya. Ketika kita dibangkitkan nanti tidak ada yang namanya pakaian. Kita semuanya itu dalam keadaan, maaf cakap, telanjang. Ya. Waktu itu orang yang menghafal Al-Quran sudah ada mahkota. Ya. Mahkota aja sudah ada, tidak mungkin baju tidak ada. Yang lucu tak kalau nah mahkota nak baca kalau lucu. Artinya apabila sudah ada mahkota, sudah tentu bajunya juga sudah ada. Kedua orang tuanya akan dipakaikan baju yang sangat istimewa, yaitu jubah kebesaran yang hanya bisa dipakai oleh raja-raja yang ada di dunia ini. Para hadirin kaum muslimin sedang jamaah subuh rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, cara kita berinteraksi dengan Al-Quran adalah dengan cara kita mengamalkan Al-Quran.
ayat-ayat yang kita bacakan tadi, ayat-ayat yang kita sudah menghayati, sudah kita tadabbur, ya, sudah kita menghafalnya, ya, kita amalkan semampu kita. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu 12 tahun beliau menghafal surah Al-Baqarah. Ya, kalau kita dengar kok Sayyidina Umar ini, ya, hidup dengan Rasulullah 12 tahun. 12 tahun beliau menghafal surah Al-Baqarah, sangat mustahil. Namun para ulama mengatakan yang dimaksud dengan beliau menghafal surah Al-Baqarah 12 tahun itu adalah beliau mengamalkannya. Sampai 12 tahun beliau mengamalkan surah Al-Baqarah. Setelah beliau mengamalkannya, menghafal surah Al-Baqarah 12 tahun, berkata diri filmo, ya, sebagai bentuk mensyukuri betapa besarnya nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepadanya. Tanya biasa kanuri nyana maulid ataupun putra nanu, ataupun sunat dan sebagainya. Para salaf, sahabat Rasulullah SAW, mereka mengadakan dhiyafah, dipegat kanuri apabila sudah mengkhatam Al-Quran, sudah menghafal Al-Quran, sudah mengamalkan Al-Quran. Ibnu Mas'ud pernah berkata, pada hari ini kami ini sahabat Rasulullah SAW sangat mudah mengamalkan Al-Quran, namun agak susah sedikit kami menghafalnya. Karena sahabat Rasulullah dulu kalau belum mengamalkan hang pinahile, tanya ino kejar hafalan. Kadang-kadang, ya, bukan salah, ya, kadang-kadang kita hafal Al-Quran dalam waktu 40 hari harus selesai hafal Al-Quran, ya. Sahabat dulu tidak seperti itu. Mereka fokuskan menghafal satu ayat, amalkan dulu. Kalau sudah mengamalkannya baru datang lagi kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ayat yang kemarin yang engkau bacakan kepada saya sudah saya amalkan. Sekarang ya Rasulullah, berikan saya ayat-ayat yang lain. Kalau zaman dulu, ya, tidak seperti sekarang. Kalau sekarang ini Al-Quran mushaf ada di mana-mana. Kalau zaman dulu mereka harus mendengar langsung daripada Rasulullah SAW ataupun mendengar langsung daripada sahabat-sahabat yang lain. Ibnu Mas'ud berkata, di zaman kami ini kami sangat mudah mengamalkan Al-Quran, namun agak susah kami menghafalnya. Pada suatu hari nanti, ya, pada suatu hari nanti akan datang golongan yang mana mereka sangat mudah menghafal Al-Quran, dan kalau disuruh amalkan itu nomor 100. Mungkin kadruk baca mendayo ino, ya. Banyak hafiz-hafiz yang lahir kadang-kadang. Ini bukan kita salahkan hafiz, bukan. Artinya yang belum, ya, kalau hafiz-hafiz yang belum mengamalkan Al-Quran, itu adalah PR, itu adalah tanggungjawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang tidak mengamalkan Al-Quran, ya, yang tidak menjaga Al-Quran, kalau dia sudah menghafalnya akan datang pada hari kiamat kelak dalam keadaan memotong tubuhnya sendiri. Cok pedeng kohrom. Kohro, begitulah dahsyatnya, ya, balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin kaum muslimin sidang jamaah subuh rahimakumullah, mudah-mudahan dengan ceramah singkat pada pagi hari ini bisa memberikan sebuah motivasi kepada saya sendiri dan juga kepada kaum muslimin dan muslimat yang sudah berhadir pada pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua digolongkan di dalam ahlul Quran, termasuk orang-orang yang senantiasa membaca, orang-orang yang menghayati Al-Quran, kemudian menghafal serta mengamalkan Al-Quran. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kepada diri saya dan juga kepada para hadirin. Di mana ada kekurangan mohon dimaafkan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.